Bikin panas lagi karena ini adalah Ladies Scene dan turnamen pertama untuk ladies di tahun ini. So please, Baby Mbun and Epong, take it away. Thank you sekali lagi kita bakal melihat kali game yang pertama dari babak play-in dari tim ladies tentunya. Kita pesawat dari arah Rim dan Vilex langsung menuju ke bagian mil. Kalau lihat juga kali ini satu tim bakal coba untuk mengamankan Rim dan Vilex-nya. Mars Electric seperti biasa bakal dikuasai oleh teman-teman dari tim Indo Starlight College yang suka bermain di bagian bawah map Bermuda. Tapi kalau kali ini Tadi Bima Sakti seperti biasa, BRS yang bakal bertemu dengan tim Solkopin Toxic, tapi EVOS Luna bakal ngamanin mil mereka tanpa adanya tim-tim yang mencoba untuk melakukan clash pada mereka. Tapi kali ini kita bakal melihat terlebih dahulu di kawasan Bima Sakti dari tim Soloko yang bakal bertemu dengan tim BRS untuk Baby Mbun. Yoi, yang dimana ternyata sudah ada satu tappingan dari seorang Meo yang entah dia menembak ternyata ke arah Tami, dan hati-hati, Taminya juga cukup sekarat kali ini ya Pong, dan bergerak langsung menuju ke bawah yang bisa dibilang itu daerah Katu yang sendirinya sebenarnya Katunya itu cukup terbilang kosong, tapi hati-hati karena bisa aja jadi fast rotasi dari tim-tim yang memang turun di area graveyard, which is di sana ada teman-teman dari tim 12 yang bakal mengarah ke sana, yang kemungkinan akan objektifnya dia rotasinya ke tengah kah atau ke pinggir kah Epo? Iya, tapi kalau lihat juga kalian tim RF tentunya bakal cukup free banget di area graveyard karena tiadanya teman-teman dari tim Eco Brilli maupun Saint Spartan yang suka banget bermain di bagian atas kali ini, tentunya membuat RF lebih free lagi untuk bermain rotasi di bagian atas Bermuda. Dan sementara Baby Bu dan juga Vira benar-benar cukup kaya untuk bagian graveyard juga bullseye-nya. Tapi sementara Rosugo bakal ngamanin observatory-nya, dan kemungkinan apakah teman dari tim Rosugo ketika setelah selesai melakukan looting dari bagian observatory, apakah mereka bakal menuju ke graveyard? Kita ketahui graveyard udah diisi teman-teman RF, atau sebaliknya, atau mereka mungkin langsung rotasi ke bagian hangar Baby Bu. Iya, dan gua rasa sih seperti ada satu coba untuk naik ke arah observatory, tapi mungkin akan nggak dilanjutkan begitu aja karena mungkin tahu nih di area observatorinya sendiri tuh masih ada anak-anak dari Rosugo, dan sebenarnya ada satu orang yang memang sudah ngebet banget ke arah observatory sendirian. Emang ini cukup bahaya. Kenapa? Karena ada Ria yang memang sebenarnya melakukan lootingan yang tidak terlalu jauh dari teman-temannya, tapi terlalu dekat dengan seorang tim 11 yang kemungkinan tim 11 nih bakal coba wanti-wanti. Oke, ini bakal kemungkinan ada tim yang coba untuk coming ke arah kita, dan mereka harus waspada. Ada satu pergerakan yang cukup cepat juga menggunakan launchpad. Hati-hati, itu harusnya sudah ternotis aja oleh teman-teman dari Rosugo, dan kali ini belum ada open firing dari kedua tim, dan ternyata Baby Bu dan kawan-kawan sudah melakukan engage ke arah teman-teman dari Rosugo. Vira sudah lumayan terkena knockdown. Oh, belum terkena knockdown, cukup sekarat aja ternyata kali ini ya Pong. Iya, tapi kalau lihat juga RF kali ini sudah mulai mencoba dengan nyenggol karena tim Rosugo yang di bagian observatory-nya. Ria dan juga Rati bahkan juga menembak seorang Cia yang udah berhasil cabut putra laspetnya, menyisakan dua temannya saja atau satu ya, seorang Vira yang tertinggal kan bakal menjadi bulan-bulan awal tim RF. Vira menurut gua bakal cukup sulit untuk bertemu kali ini, yang dimana Vira benar saja langsung dikena dan seorang Rati tertinggal oleh teman-temannya, yang membuat tim Rosugo harus kehilangan satu player ya untuk di early game ya kali ini Baby Mbun. Sayang banget ya, tapi ternyata di area sisi lain yang dimana Pochinok sendiri ada Fuja yang seperti sudah melihat pergerakan dan sudah mendengar stepping dari seorang Dila, Cantikva, Aurel dan kawan-kawannya. Kali ini Love, hati-hati dimana Fuja sudah bakal mencoba untuk backstep. Itu dia Dila open banget dimana Max 7 berhasil men-knockdown dan langsung korban satu kill point. Ya, kalau kali ini Fuja berjatuh player dan Aurel dengan double vector ya cukup sakit, tapi Onana sisi lain menjatuh ke seorang Cantikva, mencoba untuk di-end begitu saja, dan tentunya Aurel juga Dixie yang bakal ngebiarin hal itu terjadi. Tapi kali ini ternyata tiga bakal bertemu dengan tiga playernya juga, 3 situation dari tim Lucky dan juga tim IDS. Kali ini Dixie cek bola Hellpoint dari miliki Dixie biar terjatuh di tangan tim seorang Onana, tapi kali ini Aurel bakal melakukan clutch ya dengan double vector, mencoba memberikan tekanan sama Onana. Onana bakal terjatuh, tapi ternyata IDS Lycoris yang harus tumbang di tangan tim Lucky Luke di posisi ke-12 kali ini. Sangat-sangat disayangkan Baby Oh Mbun. my god, Cantikva dan kawan-kawan yang harus tereliminasi kali ini, dan sepertinya dari anak-anak Luve berhasil untuk mengamankan 4 poin killnya walaupun harus kehilangan Fuja yang sebenarnya masih belum terlalu bisa untuk ditolong aja. Kenapa? Karena sebenarnya ada satu backup fire oleh satu orangnya, cuman memang sudah tahu bahwa ada satu pergerakan yang bakal mencoba untuk langsung follow up ke depan, dan kita bakal lihat
lihat juga. Karena di sisi lain ternyata cukup barbar untuk anak-anak ladies kita yang dimana sudah terpulangkan, ada beberapa orang dan juga ada satu tim yang harus terpulangkan untuk di early-nya. Dan kali ini kalau kita bisa mention untuk di area observatory ya Pong, yang dimana sebenarnya tadi ada siapa sih namanya Ria ya? Riva yang tertinggal. Yang harus terculik ya, sayang banget. Sebenarnya sih kalau gua pikir ya dari Graveyard ke Observatory itu adalah fase rotasi dari anak-anaknya si Baby Boo dan kawan-kawan, yang dimana mungkin mereka cuman untuk melakukan pengusiran. Dan itu memang sudah dilakukan dengan baik, dimana udah ada satu launchpad yang digunakan oleh anak-anak dari Rosugo. Tapi sayang banget mungkin ada sih dari seorang RF dan juga kawan-kawan. Iya, yang siapa sih? Dari seorang Baby Boo dan kawan-kawan tadi. Bukan, yang terkenal Rivanya. Riva, iya, gue ingetnya Ria Pulu gitu kan. Riva tadi gak tertolong lagi karena langsung teman-temannya gunain launchpad dengan begitu cepat, membuat dia kebingungan. Gue harus kemana gitu kan, dan ternyata harus terculik gitu. Bisa jadi ya dari dia sendiri tuh coba untuk oke, gue akan ngedistract nih buat anak-anak dari Baby Boo nggak akan mengejar pergerakan kita nih, dan itu bisa itu adalah keputusan yang cukup bagus, walaupun harus kerugiannya ialah harus terpincangkan untuk di early. But is okay, karena kalau kita lihat sendiri observatory itu cukup enak banget lootingan dari anak-anak Rosugo sendiri, yang dimana mungkin akan mendapatkan area mid game yang cukup enak. Kenapa? Karena dengan lootingan yang cukup oke, attachment yang cukup oke juga, dimana face dan juga helm yang sudah digunakan itu bisa coba untuk holding position paling sampai ke late game. Dan kali ini ternyata ada anak SLG yang sudah nge-tapping menggunakan shotgun namanya dari seorang Amel Evo. Iya, kita kali ini Solo Queen Toxic bakal bertemu dengan tim BRS Alien tentunya. Tapi kalau lihat juga Amel tadi sempat memberikan beberapa damage kepada musuh mereka, tapi kali ini tentunya mencoba untuk setup terlebih dahulu, mundur kembali di balik sebuah pom bensin tentunya. Bila berada di posisi paling depan dari tim Solo Queen Toxic bakal coba untuk mencari kemana teman dari BRS Alien, mencoba untuk mundur. Ternyata keputusan yang diambil teman BRS di mana mereka nggak ingin melakukan team fight terburu-buru dengan tim Solo Queen Toxic yang lebih, menurut gua lebih percaya diri ataupun lebih siap ketika mereka melakukan team fight di rumah tersebut. Dan ternyata BRS Alien berhasil dipukul mundur kali ini Baby Boo. Ya cukup bagus sih sebenarnya, adalah insting mereka tuh oke, kita jangan perang dulu aja. Kenapa? Karena kemungkinan akan memicu dengan tim lain. Dan kali ini gua rasa sih dengan keputusan yang cukup bijak juga, yang dimana anak-anak dari SLC sendiri tidak langsung diteruskan untuk peperangannya karena mereka sudah dapetin komponen yang cukup enak juga. Dan kali ini kalau kita bisa melihat anak-anak dari Luna dan kawan-kawan, dimana Kinca, hati-hati Kinca, itu ada granat Kinca dan langsung aja dipompa 2 gol, mencoba untuk healing match kita terlebih dahulu. Dan gue rasa ada satu ledakan yang bakal mencoba untuk kami, karena Kinca bakal mencoba untuk ngedistrack-nya, itu sudah terlakukan jump shotnya, sudah terkena dan serang Kinca, sayang banget. Dan ternyata Lunanya harus terpincangkan, misalkan 3 orang saja kali ini. Iya, tapi kalau lihat juga Nutut mencoba untuk maju ke depan, yang dimana saya bakal terjatuh dari tim Inostar, yang dimana juga Nutut bakal terknockdown. 2 yang tersisa dari tim Inostar bakal mampu bertahan dari Evos Luna. Kali ini seorang Cece mencoba memberikan perlawanan, tapi menurut gua bakal cukup sulit dengan ada 3 dari BBM masih cukup kuat. Cece udah gak punya peluru lagi, masih bisa kan nonton 1 player mencoba pompa global, tapi itu udah Cece apakah masih mampu bertahan. Bakal kita seorang Jara maju depan melakukan battle, dan ternyata Evos Luna harus tumbang di tangan tim BBMKP di posisi ke-11. Oh my god, sebenarnya sudah bagus ya dari Cece sendiri menggunakan satu shotgun yang connect dan berhasil untuk nge-knockdown 1 JJ. Tapi memang untuk sulit banget, dia mau mencoba untuk reload senjatanya, tapi memang ada 3 orang yang coba untuk follow up ke arah 1 CC, dan CC udah nggak bisa berbuat banyak, but is okay karena kita masih punya 4 match lagi tentunya untuk anak-anak Evos Luna. Dan juga tadi ada anak-anak yang terpulangkan yang di early itu anak Aurel ya. Aurel Industrial Licorice harus pulang di posisi ke-12, lagi Evos Luna harus tumbang juga. Tapi sementara tim fight dilakukan dari tim Rosugo masih bertahan sampai sekarang. Tapi kalau lihat kali ini, kita lihat zona yang pertama 2 tim udah tumbang, 10 tim yang tersisa. Lumayan agresif menurut gue permainan dilakukan teman-teman dari tim ladies pada match kali ini. Ketika mereka bertemu dengan satu tim lain, mereka mencoba untuk melakukan fight langsung tanpa ada yang narik. Tapi beda dengan tim Max MSG Tangerang, mereka mencoba untuk nge-camp di 1 buah tower kali ini ya. Mereka langsung nge-front gaming sambil menunggu zona menyusut. Sementara Baby Lee dan kawan-kawan bakal bertemu dengan tim OTD Solo Coins dan melakukan rotasi. Tapi kalau lihat juga di minimapnya kali ini, kita bakal melihat circle kedua sudah mulai muncul dan dinominasi teman-teman dari area pick dan juga
juga patahan-patahan aura tersebut. Tapi kalau lihat Max MSG Tangerang bakal terjadi tim fight-nya yang dimana teman-teman dari tim OTD selalu udah aware dengan keberadaan teman-teman dari tim Max yang berada di satu buah compound tersebut, Baby Bun. Ya, dan sepertinya bakal langsung dimajuin aja sih, kelihatan sih dari dua orang Seisha dan juga Angel. Dia bakal mencoba untuk melemparkan satu granatnya, mencoba untuk mencari tahu di mana sih posisi dari seorang OTD, Rama, Vina, Jessie dan juga Valen. Yang dimana Vina sendiri tuh sudah ngeliat dan sudah memegang satu senjatanya cukup sigap sih. Tinggal di tapping aja ke depan dan mungkin akan melakukan pengusiran karena sebenarnya dari kedua tim ini bakal bener-bener pasif. Kalau kita lihat tadi bakal defend aja, diam aja, tapi memang karena dia mendengar suara stepping dan itu sudah menuju ke arah mereka, mau nggak mau mereka harus mengusir dari posisi musuhnya kan. Lihat kalau lihat Sesa mencoba memberikan beberapa damage memberikan Max 7-nya tapi membuahkan hasil apapun. Dan sementara kalau lihat juga Baby dan kawan-kawan mencoba untuk memberikan perlawanan lagi dengan tim dari OTD Soloko. Dan tentunya jika mereka terlalu tim fight, tim bakal bertemu juga, bakal ikutan campur. Dan ternyata Max MSG Tangerang dengan cepatnya ditumbangi oleh teman-teman dari tim OTD. Ditambah ada third party yang datang dari tim BBM yang mendapatkan 2 poin kill dari Max MSG tersebut. Tapi kali ini membuat seorang Jara dengan cheat 80-nya mencoba untuk melakukan tembakan karena tim OTD yang di belakang Valen mendapat seorang JJ. Dan sementara Jara mencoba untuk melakukan tembakan kembali setelah berhasil menangkap seorang JJ. Tapi tentunya JJ yang terkenal dan masih bisa di revive dari BBM. Sementara tim OTD Soloko mereka sadar akan ada tim BBM, mereka mencoba untuk cabut melewati jalur lain dan juga bakal coba untuk melakukan place point-nya dibandingkan untuk memasangkan tim fight. Mereka enggak siap dari segi resource BBM Bun. Ya, dan ternyata anak-anak dari PBM sendiri tidak melakukan ke bawah. Kenapa? Karena memang sebenarnya circle itu memang masih di mereka dan mereka tinggal nungguin aja. Yang dimana sebenarnya anak-anak dari OTD itu mencoba untuk oke, kita bakal ke kiri aja, melebarkan sayapnya. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka terus maju, harus berhadapan, harus perangin dulu anak-anak PBM, kemungkinan akan kalah ya, karena posisinya juga tidak enak. Dan dari moodnya juga mungkin anak-anak PBM yang sudah unggul dengan beberapa poin kill eliminasinya untuk di awalnya sudah benar-benar kenceng banget, sudah benar-benar agresif banget dari anak-anak PBM sendiri. Dan OTD mau nggak mau memilih jalur yang lain untuk rotasi mereka. Dan benar aja kalau kita lihat sendiri sebenarnya PBM tidak mau meninggalkan atau membiarkan anak-anak dari OTD-nya sendiri bakal cabutan. Itu dia, Feisha sudah berhasil mendapatkan satu orang yang kali ini. Yap, OTD cabut dari tim BBM bertemu dengan tim lainnya. Kali ini yang membuat mereka harus kehilangan satu player lagi. Dan tentunya kali ini BBM bakal bertemu dengan tim dari RA yang dimana Fanny Soloko yang sudah berhasil mengenalkan seorang Enda. Satu player dari BBM udah terpick off kali ini, Alak pun diaktifkan. Tentunya membuat posisi dari tim BBM juga cukup sulit dari segi posisi dari area kota tua. Kali ini dibagi dari ketiga tim tentunya. OTD Soloko kehilangan satu player, begitu dengan tim BBM yang kehilangan satu player juga dari tim RA yang mendapatkan keuntungannya. Sementara kembali lagi RA kali ini berhasil meng-knockdown satu player dari tim BBM. Apakah masih bisa dilakukan ending? Dan sementara zona ketiga mulai muncul, zona cenderung berada di kawasan pink yang membuat teman-teman dari tim RA dan juga tim BBM apakah langsung melakukan team fight-nya atau mereka bakal ngalamin pound compound. Tapi ternyata enggak, RA sadar BBM lagi terpojok, mereka langsung coba untuk melakukan rush ke arah tim BBM tersebut, membuat JJ masih cukup santai menggunakan snipernya, memberikan beberapa damage kepada musuh lainnya. Tapi sementara temennya udah nggak cukup santai karena langsung di-knockdown oleh seorang Ara menggunakan sebuah shotgun-nya. Dan benar saja 3 poin kill berhasil didapatkan. Sementara BBM cukup terpojok tentunya di mana Zara berkali-kali ter-knockdown. RA akhirnya juga harus kehilangan satu player ya. Kali ini RA harus lebih sabar lagi ketika untuk melakukan team fight dengan tim BBM Bun. Ya, di mana PBM sendiri ini terlalu fokus banget sama anak-anak dari OTD sehingga tidak tahu ada anak-anak RA yang memang sudah bakal mencoba untuk menghalau pergerakan dari anak-anak PBM sendiri. Dan akhirnya PBM ini tersisa 2 orang aja, di mana Aulia dan juga satu Indahnya memang harus dipulangkan. Di sisi lain anak-anak OTD harusnya ini adalah opportunity mereka untuk coba untuk cabut, tapi ternyata mereka memilih untuk jalur balik yang dimana sebenarnya kalau misalkan mereka terus ke arah kota tua di sebelah kiri, mereka akan coba melakukan engage dengan tim lain. Tapi ternyata keputusan cukup oke juga, keputusan cukup bijak, walaupun di sini RA masih coba untuk nge-tapping ke arah anak-anak dari OTD. Dan gua rasa sebenarnya dari RA juga tersisa 2 orang, masih belum selesai fight-nya antara anak-anak RA dan juga anak-anak PBM kali ini ya, Pak. Iya, kalau lihat RA yang tadi cukup
cukup unggul dari segi jumlah player, segi kill juga. Kali ini mereka harus kehilangan 2 playernya dan mencoba untuk ngamanin satu compound mereka di bagian rumah L. Dan tapi sementara kalau lihat di bagian patahan pick kali ini Rosugo bakal bertemu tim solo Queen Toxic yang dimana Amel menerima beberapa damage yang lumayan sakit menurut gua, tapi seorang Chia bakal menjadi target utamanya juga dengan ada flash yang udah dilemparkan juga kepada seorang Chia. Tapi dimana Chia benar saja langsung berhasil di knockdown seorang Bila. Di sisi lain OTD selalu ketumbang dengan tim RFX Zeus tentunya. Tapi sementara kali ini tim RSG cukup terpojok 2 melawan 4. Tamara bakal maju ke depan dengan cepat hati tentunya dengan ada UMP dan juga beberapa senjata yang bakal coba dipegang, langsung maju ke depan. Kali ini bersama Tamara bakal mencoba untuk mencari celahnya, tapi kali ini masih bisa bertahan dan tim RSG ketahuan 1 dan di bentar Rosugo Beverly akan tumbang di tangan tim Soloko Queen Toxic. Tapi tentunya Soloko nggak bisa bersang-sang terlebih dahulu. Jika mereka selesai mereka tim fight, mereka bakal bertemu lagi dengan tim FFI di depan mereka. BBM pun akhirnya tumbang di tangan tim RF. BBM pun Ya, RF benar-benar nyayur kill banget, yang dimana posisinya cukup enak juga dan bakal coba untuk nahan posisi dari garis putih zonanya sendiri, yang dimana sebenarnya masih banyak tim-tim lain yang berada di luar zona, dan itu adalah kesempatan anak-anak RF coba untuk dapatin dan nge-secure 1, 2, 3 beberapa poin kill. Tapi kali ini ternyata Alien ada Aya mencoba untuk natakin anak-anak dari FFID. Geno, hati-hati Geno, dan untungnya masih ada patahan juga yang masih bisa untuk menghalau pergerakan dari Genonya sendiri, yang dimana Nafa alright bakal mencoba langsung confirm 1 kill dari anak-anak Rans. Ternyata memang sudah dipulangkan, tapi Genonya harus knockdown. Masih bisa untuk dilakukan healing medkit terlebih dahulu harusnya, karena masih bisa untuk di revive kayaknya. Iya, ada granat yang masih membuat teman-teman dari tim FFI untuk knockdown 2 playernya. Dari tim RA tentunya kali ini masih bisa memberikan perlawanan walaupun mereka tersisa 2 player saja. Di sisi lain BRS juga memberikan tekanan kepada tim Soloko, yang dimana Amel Soloko berhasil langsung dieliminasi begitu saja. 6 tim tersisa di zona keempat bakal cukup sengit pertarungannya di zona yang cukup kecil kali ini, yang dimana dari tim nomor 8 juga bakal coba untuk join to the fight karena mereka berada di atas labirin, bakal coba turun ke bawah juga menjemput zona. Sementara Lucky bertemu dengan tim RF yang berhasil menumbangi 2-3 tim kali ini, yang dimana apakah mereka mampu menumbangi 3 tim sekaligus. Nana sendiri memberikan perlawanan juga terhadap tim RF, tapi ada Bibu dengan M79-nya berhasil langsung mengeliminasi tim tersebut dari timnya. Tapi kali ini kita lihat biar Nisha nggak bakal bisa bertahan, yang dimana berhasil di knockdown. Tapi pun knockdown, Ayah memberikan perlawanan, berhasil mendapatkan 1 poin kill dari seorang Ayah menggunakan UMP-nya. Kali ini bakal coba untuk mencari musuh-musuh yang tersisa, melakukan reviving terlebih dahulu terhadap seorang Tami, dan sementara Baby Boon menerima beberapa damage. Solo Aurora pun tumbang di posisi kelima. 4 tim tersisa, Tami bakal terjatuh. Alena kali ini mencoba memberikan perlawanan, tapi ada granat yang sangat sakit dari Yurbi yang membuat BRS harus dipukul mundur kali itu ya Baby Boon. Ya, yang dimana sebenarnya ada 1 rumah L yang diisi dengan 2 tim, ada Alien dan juga anak-anak dari tim 12 yang bakal mencoba untuk melemparkan ke anak-anak FFID juga yang posisinya saling berdekatan, tapi mereka tidak melakukan peperangan. Kenapa? Karena masih fokus juga, masih 10 orang tersisa, dan kali ini ada 4 tim yang dimana ada SLC yang mencoba untuk melawan anak-anak dari RF yang memang nyayur banget dari tadi, yang dimana Baby Bu sendiri yang tadi menggunakan M79 bakal mencoba untuk ngeras ke depan, dan ternyata FFID-nya harus dipulangkan di tangan Alien. Akhirnya pecah juga perang di mana ada 1 rumah L, dan kali ini ternyata SLC bakal mencoba untuk melawan. Meo bakal langsung maju, sudah di pop up glowalnya. Oke, holding position dulu, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru karena di sana masih cukup ada 1 kompon. Itu dia MP yang sudah dikeluarkan MP-nya, tapi tidak ada mendapatkan beberapa damage karena cuma untuk distraction aja, dan Yurbi-nya harus terkena headshot kali ini. Iya, tapi kalau lihat juga RF cukup kuat di 1 kompon rumah kali mereka miliki Baby Boot dengan terus-menerus memberikan beberapa tekanan juga dengan ada granat juga pelontar diberikan, melakukan looting, mengganti pelontarnya dengan 1 buah shotgun karena peluru udah habis. Sementara Meo mengatakan action di end seorang Rati mencoba untuk maju ke depan, tapi masih cukup hati-hati. Rati mencoba untuk melakukan healing terlebih dahulu, tapi tentunya Rati sadar dengan step yang diberikan seorang Bila bergerak ke sisi kiri, membuat Rati harus kembali regroup dengan rekan 1 timnya, bermain lebih sabar lagi. Zona karena Melo udah mulai menyusut dari setiap tim masih udah mulai masuk kalinya. BRS kali ini dari belakang Ayah mendapat seorang Baby Bu, tapi Yurbi berhasil mencoba untuk mendapatkan 1 player dari Branges. Tapi kita lihat juga Rati 1 lawan 2, apakah mampu mendapatkan Buya? Di mana kali ini Rati masih bisa mampu, dan ternyata Buya untuk tim Soloko Queen Toxic, dan nice try buat teman-teman dari tim RFX yang tentunya BBM. Wow, permainan yang sangat-sangat agresif di